aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian maupun kejaksaan di masing-masing tingkatan. Kebetulan di hadapan kita Halo, Assalamualaikum Tribuners, selamat sore. Kembali lagi kepada saya, Takwa, kontributor Tribun Timur. Jadi pada kesempatan kali ini Tribuners, kita akan melihat atau menyaksikan publikasi pelanggaran pemilu 2024 di Kabupaten Sinjai, di mana kegiatan ini digelar atau dilaksanakan oleh Bawaslu Sinjai dengan menghadirkan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan Sinjai Tribuners. Kemudian kami memproses lewat pembahasan pertama bersama dengan rekan-rekan dari kejaksaan dan kepolisian. Kalaupun pelanggarannya pelanggaran kode etik, tentu kami yang bersepakat di Bawaslu sendiri. Kami memperkenalkan, membuat legal opinion, pendapat hukumnya, lalu kemudian kami mendiskusikan, lalu kemudian memperkenalkan apakah ini memang terpenuhi unsur politik, kode etiknya, begitupun dengan administrasinya dan undang-undang lainnya. Jadi alurnya seperti itu kami di Bawaslu. Jadi ada proses yang kemudian memang memakan waktu di kami, lalu kemudian kami dorong ke sentra tunggu. Jadi ada waktu yang mengatur kami, misalnya temuan maupun laporan, itu waktunya 7 hari. 7 hari untuk kami proses. Kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan dulu. Sementara saya kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih Pak Kordef atas arahannya bahwa kami di Bawaslu pintu masuk penanganan pelanggaran itu tadi ada 4, yaitu terkait pidana pemilu, administrasi, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Contoh misalnya netralitas ASN, netralitas kepala desa, perangkat desa dan sebagainya. Plus kami juga menangani masalah sengketa. Jadi pada kesempatan kali ini Tribuners juga diikuti oleh jurnalis yang bertugas di Kabupaten Sinjai Tribuners. Itu prosedurnya dibahas bersama di Sentra Gakumdu, yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian maupun kejaksaan di masing-masing tingkatan. Kebetulan di hadapan kita ada pimpinan Sentra Gakumdu baik dari pihak unsur kepolisian maupun unsur kejaksaan. Saya hormati rekan-rekan media yang sempat hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang saya petik dari Jadi Tribuners untuk pihak Polres Sinjai itu diwakili oleh Kasat Intel Polres Sinjai, itu yang saya petik dan AKP Andi saya Irfan. pribadi mengaminkan dan mudah-mudahan itu terjadi. Kemudian yang saya hormati, saya bawa rekan saya satu selaku penyidik yang bekerja secara langsung ketika ada laporan dari Bawaslu atau laporan dalam bentuk laporan polisi pemilu yang tergabung dalam Sentra Gakumdu dan penyidikan yang ada di kepolisian. Pada poinnya adalah kegiatan di Sentra Gakumdu itu merupakan yang diistilahkan sebagai lex specialis. Lex specialis adalah undang-undang yang umum, yang khusus. Artinya diatur tersendiri tentang prosesnya, baik itu proses penyelidikan maupun penyidikannya. Nah, di Gakumdu itu diatur tersendiri oleh undang-undang, tentu dengan Bawaslu, tentu dengan Undang-Undang Pemilu 17. Diatur tersendiri.
tidak sama kalau kasus pembunuhan, tidak sama kalau penganiayaan yang terjadi di kampanye, katakanlah ada penganiayaan di proses kampanye, kemudian motifnya diketahui, penganiayaan itu terjadi gara-gara dimarahi istrinya di rumah. Nah itu tetap bukan masuk dalam lex spesialis atau penanganan tindak pidana pemilu. Nah itu yang membedakan. Tetapi ketika berbicara tindak pidana pemilu, berarti diatur tersendiri. Itulah sedikit pengertian lex spesialis bahwa diatur tersendiri. Nah, sakitan tentang dugaan-dugaan tindak pidana pemilu tentu telah diatur dalam Undang-Undang 17 yang telah ada. Undang-undang ini telah dipakai pertama kali di tahun 2019, kemudian direvisi banyak, kemudian dipakai lagi di tahun